so far tidak jauh berbeda secara konsep dengan hukum acara pidana ya. Tapi mungkin akan ada beberapa hal yang berbeda secara filosofi dengan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana itu kedudukan alat bukti saksi sangat krusial di dalam pembuktian. Dalam pasal 1895 KUH Perdata, saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya dikecualikan terkait dengan eksistensi dan keabsahan perseroan. Jadi terkait dengan keabsahan dan eksistensi PT, di undang-undang PT tidak butuh saksi karena memang dibuat aktanya oleh notaris dan didaftarkan ke Dirjen Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham. Dalam beberapa hal diperbolehkan kecuali yang ditentukan oleh undang-undang secara terpisah. Fungsinya atau kedudukannya, saksi adalah menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan, pasal 1902 KUH Perdata. Segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau orang yang mewakili olehnya dan memberi persangkaan tentang benarnya peristiwa yang dilakukan tersebut secara praktik agar hakim tidak lebih percaya kepada saksi daripada akta autentik. Saksi cenderung lupa, mendramatisir, bohong, atau misleading, dan posisi kekuatan pembuktiannya bebas. Maksudnya begini, memori manusia itu terbatas. Saya sedang membaca sebuah buku yang cukup menarik ya. Judulnya adalah Kesaksian Kolonel Penerbang Heru Atmojo terhadap peristiwa G30 SPKI 1965. Dia memaparkan dari sisi kesaksian orang ya, yang melihat secara langsung dan terlibat di dalam suatu peristiwa. Sedangkan peristiwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, dan apa yang dialaminya. Nah, saksi yang seperti ini itu saksi yang sangat berharga di dalam pembuktian persidangan. Sehingga bisa jadi malahan kesaksian orang-orang yang seperti ini itu akan membalikkan suatu keadaan hukum tertentu. Saya ambil contoh misalnya begini. Ini kisah nyata, tetapi tidak saya alami, tetapi dialami oleh Pak Yatna, dekan kita. Pada saat beliau sedang beracara pada suatu perkara, beliau menemui suatu kejanggalan di dalam terbitnya suatu sertifikat. Sertifikat yang dibawa oleh klien Pak Yatna, kemudian jenisnya adalah sertifikat hak milik, tetapi petunjuknya agak sedikit berbeda. Di sana tertulis petunjuknya adalah waris dari seseorang. Nah, ketika ditelusuri, seseorang tersebut X ternyata meninggal tidak memiliki keturunan, alias tidak punya anak. Tetapi ada orang lain yang bukan dalam silsilah keturunan yang kemudian mengaku merupakan ahli waris. Sedangkan dalam silsilah waris, dalam hukum keluarga ya, jika seseorang tidak memiliki keturunan ke bawah, maka ahli warisnya adalah ke samping atau ke atas, samping bawah dan atas. Nah, samping bawah ini yang kemudian membawa data-data tersebut. Pak Yana tertarik untuk melakukan gugatan dan meminta ahli waris juga meminta surat keterangan waris ke desa. Hanya berbekal surat keterangan waris desa dan saksi melawan sertifikat. Hasilnya secara garis besar ya, singkat cerita, pemilik sertifikat tersebut dinyatakan tidak berhak melakukan perbuatan melawan hukum karena mendapatkan sebuah hak milik atau sertifikat hak milik tidak dengan cara yang benar. Nah, apa kaitannya dengan alat bukti saksi? Kekuatan pembuktian pada case tersebut menurut Pak Yatna sebagai penutur pertama kepada saya, kekuatannya hanya ada dua. Yang pertama adalah surat keterangan waris dari desa yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat hak milik bukanlah ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia. Yang kedua adalah kekuatan verbal dari saksi-saksi. Terkait dengan apa? Terkait menyatakan bahwa Bapak X ini, yang Bapak dan Ibu X yang telah menikah dan meninggal dunia dan memiliki tanah tersebut, itu tidak memiliki keturunan. Jadi tetangganya, kemudian tetangga sekitar wilayah Bapak dan Ibu X tinggal ini memberikan kesaksian, dulu tidak pernah ada Bapak ini memiliki keturunan atau memiliki anak angkat.
atau memiliki seseorang yang diasuh bernama Y yang sekarang ada di sertifikat hak milik. Akhirnya hakim berkeyakinan dan membatalkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana mata kuliah kemarin ya, di sesi kemarin, apakah alat bukti otentik itu sempurna? Yes, sempurna. Apakah mengikat? Belum tentu. Sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya, maka akta otentik itu dapat pula batal dan gugur. Jadi di dalam hukum pembuktian, hukum acara perdata, posisi alat bukti itu menjadi sangat krusial. Memang alat bukti otentik menjadi nomor satu atau paling utama di dalam pembuktian. Tetapi sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya, maka kedudukan kedudukan alat bukti tulisan itu dapat dibantah atau bahkan dapat dibatalkan oleh alat bukti yang lain, saksi. Jadi saksi memang nomor 2 atau tidak terlalu penting dalam hukum pembuktian. Bukan tidak terlalu penting ya, stratanya di bawah akta, di bawah alat bukti tulisan, tapi jika dimanfaatkan secara baik, maka alat bukti saksi dapat menentukan suatu jalannya persidangan. Saya akan geser ke slide selanjutnya. Kehadiran sebagai saksi dapat bersifat imperatif atau fakultatif. Sedangkan dalam hukum pidana merupakan kewajiban. Sedangkan dalam hukum perdata menurut pasal 139 sampai 143 AIR dan pasal 165 170 RBG prinsipnya wajib, namun ada yang tidak imperatif. Kalau di KUHP ya nanti wajib, orang yang tidak mau ada sanksinya. Tidak imperatif jika saksi tidak relevan meneguhkan dalil, itu tidak wajib. Saksi misalnya begini contohnya, saksi yang mengetahui tentang suatu peristiwa itu ada 10. Pengetahuan 10 saksi tersebut sama, angle-nya sama, waktunya sama, urutan ceritanya sama, maka cukup 1 atau 2 saja yang dibawa. Tidak perlu 10 orang. Artinya saksi yang tidak bersifat imperatif atau tidak wajib. Yang kedua, saksi berdomisili di luar wilayah PN yang memeriksa. Nah, di luar ya, misalnya di luar wilayah ya, di Sumatera atau Kalimantan. Nah, bagaimana jika kompeten? Bagaimana jika saksi ini kemudian berada di luar wilayah pengadilan tetapi sifatnya sangat menentukan? Contoh misalnya yang memiliki pengetahuan dan kesaksian suatu peristiwa. Assalamualaikum Pak, permisi. Yes. Teman-teman banyak yang berkeluh kalau belum di ACC. Oh, gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Padahal sudah saya setting untuk tidak pakai itu waiting room. Bentar ya. Sebentar Mbak Lydia. Admit all. Lydia. Halo. Enggak ada masalah. Sudah saya enable waiting room-nya. Oh iya, sudah. Artinya mereka bisa masuk kapan aja. Aku enggak kunci. Oh, tadi soalnya dia belum di ACC. Coba diulangi lagi. Coba diulangi masuk lagi. Oh iya Pak, siap. Enggak ada masalah. Oke, baik. Saya lanjut ya. Tanyakan dulu Pak. Oke. Lanjut Lydia. Baik. Bagaimana jika kompeten? Kalau memang kompeten mau tidak mau dibawa. Saya pernah dulu membawa saksi dari Banyuwangi ke Serang, dari ujung ke ujung itu, dari ujung Jawa paling timur sampai ujung Jawa paling barat. Tidak apa-apa. Resiko beracara ya seperti itu.
dari yang tidak relevan kemudian menjadi sangat kompeten jika memang hanya itu saksinya. Kemudian bagaimana imperatif jika dalam hal yang pertama berdomisili di wilayah PN yang memeriksa, itu wajib. Kemudian kedudukannya urgent dan relevan, dia mengetahui, menyaksikan, mendengar dan seterusnya. Kemudian tidak mau hadir secara sukarela, padahal keahliannya atau kesaksiannya cukup relevan, bukan keahlian ya, kesaksiannya. Maka jika demikian, biasanya hakim akan meminta kita para pihak akan meminta hakim untuk menghadirkan. Saya ambil contoh misalnya saksi sekretaris desa atau saksi Pak Bayan ya, apa namanya, Pak Dukuh. Pak Dukuh itu kepala dusun. Nama-nama yang cukup beberapa variatif, ada kepala dusun, Pak Bayan, Pak Kepala Dukuh ya, yang mengetahui secara persis tentang peralihan daftar peralihan tanah di wilayah mereka. Hakim mengeluarkan perintah pemanggilan sebanyak maksimal 2 kali dan paksa dan ganti rugi. Artinya sifat acara perdata itu kemudian agak sedikit terkoreksi di dalam kewajiban ini ya. Jadi ada sedikit kemungkinan untuk memaksa para saksi yang kompeten. Tapi so far secara praktek hampir jadi lawyer dari 2000 ya sekitar 6 tahun, hampir 6 tahun jadi lawyer. Hal-hal yang seperti ini agak sangat masih jarang ditemui. Artinya hal yang demikian biasanya saksi memiliki kepedulian dan kerelaan. Tidak hadir karena alasan yang sah. Yang pertama, panggilan tidak diterima atau tidak dilakukan di tempat tinggal yang dilakukan, tidak disampaikan secara langsung, dan waktu yang tidak patut untuk kurang. Contohnya begini, misalnya dia punya rumah lebih dari satu, tapi KTP-nya A, B, dan C gitu kan. KTP-nya Lydia itu di rumah C, sedangkan Lydia tinggalnya di rumah A. Dan C orang. Bisakah di-mute? Halo, siapakah yang nggak di-mute ini? Oke, baik. Lanjut sedikit. Bisa jadi orang memiliki lebih dari 2 rumah, 2 tempat tinggal ya, tetapi hanya satu yang merupakan tempat tinggal administratif berdasarkan KTP. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya sekarang ini secara administratif KTP saya masih beralamat di rumah mertua, karena saat saya kembali dari Jakarta, home base saya memang di rumah mertua. Meskipun setahun kemudian saya sudah bisa beli rumah, nyicil rumah maksudnya. Secara administratif kependudukan, alamat saya adalah alamat mertua, tapi alamat tempat kediaman saya adalah di rumah yang saya tinggali ini. Ini kan kadang-kadang kalau pemanggilannya tidak tepat kan bisa kurang tidak tersampaikan dengan baik. Tapi kalau dalam case saya kan masih ada mertua di tempat saya kan, insya Allah pasti kalau ada segala surat pasti tersampaikan. Lain cerita kalau misalnya di rumah administrasi kependudukan itu kemudian tidak ada orang atau tidak pernah ditempatin atau jarang ditempati sehingga rumahnya kosong, bisa-bisa jadi relas panggilan untuk menjadi saksi tidak sampai. Kemudian tidak hadir yang kedua karena alasan yang sah. Contohnya adalah naik haji, umroh, itu kan keadaan yang memang tidak bisa kita prediksi. Naik haji dulu. Kalau sekarang kan karena COVID, kalau dulu kan sebelum COVID haji itu kan sudah ada batas waktunya. Pada saat dia melakukan pemeriksaan haji misalnya, melakukan pemeriksaan saksi pada saat berhaji,
ya tidak mungkin dia menjadi saksi. Pertanyaannya bagaimana Pak kalau kesaksiannya kemudian cukup menentukan di dalam pembuktian, maka kalau dia posisinya sebagai tergugat, kalau sebagai penggugat kan mesti diatur ya menunggu kepulangan. Tapi kalau posisinya sebagai tergugat tidak ada saksi yang lain, maka dia dapat dimintakan atau diajukan sebagai saksi pada saat banding nanti. Karena banding itu kan sejatinya masih pemeriksaan judek faksi ya, dan itu masih mungkin didengarkan keterangan saksi. Bahkan ada akta pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi itu masih mungkin di situ. Tapi sebisa mungkin kalau memang itu terjadi, tergugat sekuat-kuatnya membantah atau membantah dalil tanggapan atau dalil terhadap gugatan. Baik, ini adalah syarat formil sebagai saksi. Yang pertama adalah orang yang cakap, bukan cakep ya, cakap. Cakap itu beda sama cakep. Ada yang cakap secara absolut, yaitu keluarga, saudara, dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, dan kemudian suami atau istri dari salah satu pihak meski telah bercerai. Nah itu absolut, dia nggak boleh kemudian menjadi saksi. Di situ ada tertulis bagaimana jika tetap ngeyel. Saya mau kasih unjuk sama kalian, adakah yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya silakan. Sudah tahu keluarga saudara, sudah tahu mantan istri, tapi masih mau menjadi saksi. Kira-kira bagaimana konsekuensinya? Adakah yang bisa menjawab? Tahu Pak. Nggak tahu? Ya konsekuensinya dia akan tertolak. Dia tidak memenuhi syarat formil. Sama kayak kalian mau kuliah gitu kan. Tapi masih belum KRS. Kira-kira kalian diterima atau enggak? Enggak. Ya pasti enggak. Dari mana kalian punya legal standing untuk beracara? Kok beracara? Legal standing untuk ikut kuliah. Ini jam-jam rawan ya. Banyak antara kata dengan otak ini sudah nggak nyambung. Ya Pak, bisa dimaklumi. Kalau kalian kan sambil rebahan, kalau saya nggak bisa. Kemudian yang kedua, orang yang cakap secara relatif. Boleh hadir tapi tidak disumpah. Apa maksudnya dan apa relevansinya? Saya akan jelaskan. Siapa saja orang yang secara formil, orang cakap yang relatif. Ya. Yang pertama adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. Yang kedua, orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya. Ini sama kayak orang skizofrenia ya. Ada beberapa penyakit kejiwaan itu yang on off. Kadang ingat, kadang enggak gitu kan. Siapa namamu gitu kan, Jakarta. Tapi di waktu-waktu yang lain dia ngobrol enak. Oh, aku tadi habis merokok, habis makan. Tapi kadang-kadang dia juga merasa di tempat yang lain, di planet yang lain. Itu kalau dia memberikan keterangan, boleh hadir, tapi tidak disumpah. Jadi keterangannya itu kemudian tidak bernilai pembuktian tulisan. Orang yang berada dalam tahanan, pasal 1912 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut dijelaskan tahanan atas perintah hakim. Ini yang kemudian banyak menimbulkan polemik. Bahkan Yahya Harahap juga membahas ini panjang lebar kali tinggi mengenai seorang tahanan yang tidak memiliki, yang dianggap tidak cakap secara relatif. Apakah seorang tahanan yang ditahan atas perintah hakim itu sudah pasti bersalah? Itu kan belum tentu juga. Sepanjang dia masih tersangka, dia masih belum dianggap bersalah. Asas praduga tidak bersalah itu masih melekat pada dirinya. Artinya kecakapannya itu masih bisa masih mungkin untuk dianggap ada. Oleh karena itu, jika orang-orang dengan model seperti ini tetap hadir, maka keterangannya itu
menjadi penguat persangkaan hakim saja. Dia tidak termasuk alat bukti dan dia hanya menjadi apa ya? Pengayaan. Kalau kalian masih SMA itu ada namanya soal pengayaan. Jadi artinya sebetulnya itu tidak core, itu tidak inti di dalam suatu isu, tetapi dia kemudian diberikan kepada kalian sebagai suatu pengayaan, adding ya, atau tambahan materi di dalam suatu isu atau suatu topik tertentu. Jadi sama seperti saksi ini, jika mereka hadir maka posisinya dia hanya akan memberikan perspektif ya terhadap suatu perkara atau suatu sengketa. Kemudian syarat formil yang kedua disampaikan di sidang pengadilan. Ini yang tidak bisa ditawar. Ini maksud di dalam disampaikan di saat di sidang pengadilan itu dalam sesi persidangan, bukan out of court. Maksudnya out of court tuh gini, dia kirim rekaman gitu kan, lalu disampaikan dan putar di pengadilan, tidak seperti itu. Atau disampaikan di ruang tunggu pengadilan, juga tidak seperti itu. Dalam keadaan tertentu dapat melakukan delegasi ya. Misal ada saksi-saksi yang diminta tetapi secara absolut dia tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya orang tersebut, mohon maaf misalnya mengalami penyakit kelumpuhan yang secara absolut tidak bisa tidak untuk kemudian pindah gitu kan. Maka bisa jadi dengan persetujuan hakim dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam bentuk telekonferensi. Kemudian kecuali affidavit ya, affidavit itu adalah keterangan tertulis di bawah sumpah yang secara umum, secara normatif tidak dianggap sebagai keterangan saksi. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, yang dimaksud dengan disampaikan di sesi persidangan adalah orangnya yang hadir, bukan keterangannya. Meskipun keterangan tersebut dibuat di bawah sumpah, maka ketika keterangan tersebut dibawa ke pengadilan, statusnya bukan lagi alat bukti alat bukti saksi, sehingga dia tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemacaran perdata. Syarat formal yang ketiga, penegasan mengundurkan diri sebagai saksi. Ada beberapa saksi yang boleh memilih untuk kemudian boleh bersaksi atau tidak. Jadi kalau dalam sholat itu sunnah muakkad lah. Artinya dilakukan, bukan sunnah muakkad, tapi mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi dia posisinya netral. Dia boleh memilih untuk memberikan kesaksian atau tidak. Yang pertama adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. Saudara laki-laki itu misalnya kakak dan seterusnya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang kedua, keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri salah satu pihak. Keluarga sedarah ini bisa jadi om ke atas ya, om, kemudian Pak D dan seterusnya. Keponakan kalau ke bawah. Kemudian semua orang karena martabat pekerjaan atau jabatannya. Ada beberapa pekerjaan atau profesi yang secara profesional itu diberi kebebasan untuk tidak memberikan keterangan sebagai saksi. Contohnya advokat, notaris, kemudian dokter, itu boleh untuk tidak memberikan keterangan dalam kesaksian persidangan perdata. Kemudian syarat formil selanjutnya adalah diperiksa satu persatu. Dihadirkan satu persatu, diperiksa identitasnya dan menanyakan hubungan saksi dengan pihak keluarga, pekerjaan, apakah ada keberatan atau tidak. Jadi diperiksa satu persatu itu fungsinya adalah agar saksi itu nggak nyontek ya. Contoh misalnya ada dua saksi diperiksa bersama-sama, hanya sumpahnya saja yang bersama. Setelah diperiksa identitas, kemudian diambil sumpahnya, pemberian keterangan itu satu-satu.
Satu di dalam, satu di luar, atau diperiksa satu persatu. Kalau semuanya di dalam ruangan, khawatirnya nyontek. Ya, kalau mahasiswa dibiarin ujian UAS tertulis, nggak ada pengawasnya kan bahaya. Enggak deh, kalau anak unmu baik-baik, nggak ada yang nyontek. Saya yakin itu. Kalau anak unmu jujur-jujur semua. Kemudian yang kelima, mengucapkan sumpah atau janji. Wajib disumpah dan dapat diganti jika agamanya melarang sumpah. Biasanya ada beberapa agama ya yang bukan sumpah tapi janji namanya. Kemudian ada dua model, promisoris atau asertoris ya. Kalau promisoris itu di depan, kalau asertoris itu di belakang. Setelah dia memberikan keterangan baru dia menyatakan sumpah atau janjinya. Kemudian secara praktek berdasarkan pasal 1911 bersifat terbuka, silakan hakim memilih yang mana. Kemudian bagaimana jika enggan bersumpah? Nah, ini yang menarik. Pasal 148 HIR dan pasal 176 RBG masih memperbolehkan atau membuka peluang saksi tersebut dapat disandera. Ini ketentuan yang paling aneh dan awkward yang pernah saya tahu di dalam hukum acara perdata, di mana orang yang tidak mau bersumpah, saksi yang tidak mau bersumpah itu dapat disandera. Ini contoh bagaimana kemudian praktek ini sudah sangat jadul ya, dan harusnya memang kita memiliki suatu pembukti, alat bukti atau hukum acara yang baik, yang sangat Indonesia. Kemudian selain ada saksi syarat formil, selanjutnya adalah syarat material. Yang pertama, keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti. Nulus testis, satu saksi bukan saksi. Sifat nulus testis tidak bersifat harfiah, tetapi kualitas. Contohnya begini, 10 orang sebagai saksi memberikan suatu keterangan dalam sudut pandang yang sama, maka nilainya 1. Tetapi jika ada 2 saksi tapi memberikan keterangan dari angle atau sudut pandang yang berbeda, maka kekayaan dari material kesaksian tersebut itu menjadi kaya. Sama seperti kita melihat, mohon maaf, orang tunanetra melihat gajah ya, menginterpretasikan gajah. Ada yang menginterpretasikan gajah itu sebagai binatang yang panjang karena memegang belalai. Ada tunanetra yang lain menginterpretasikan gajah sebagai binatang yang besar karena memegang perutnya atau badannya. Kemudian ada lagi yang lain menginterpretasikan gajah sebagai binatang yang pipih karena dia memegang telinganya. Nah, oleh karena itu fungsi saksi itu sebetulnya bisa memberikan penguatan dari berbagai perspektif apa yang dia ketahui dan dia rasakan dan dia lihat. Kemudian yang kedua, alasan dan sumber pengetahuan. Ada pengalaman, penglihatan, pendengaran, dan menurut putusan MK yang terbaru, saya lupa nomornya, nomor 65 kalau nggak salah, putusan nomor 65 tentang definisi saksi, maka terdapat bukan pembiasan ya, semacam perluasan makna dan definisi dari saksi yang awalnya hanya melihat, mendengar, dan merasakan, kemudian juga ada kategori saksi yang memiliki pengetahuan terkait dengan terjadinya suatu perbuatan tertentu. Putusan nomor 65 tahun 2000, kalau tidak 16, 17, saya lupa. Itu ada putusan MK yang membahas tentang perluasan definisi dan makna saksi. Kemudian yang ketiga, hal-hal tidak sah menjadi alat bukti keterangan, yaitu pendapat pribadi, dugaan, perasaan pribadi, dan kesan pribadi. Apa contohnya? Pendapat pribadi misalnya. Menurut saya Pak Robi ini nggak mandi sore ini. Saya feeling sudah begitu Pak. Ini pendapat. Atau misalnya, menurut pendapat saya Pak, Muhammadiyah kalau puasa dan hari raya itu selalu duluan daripada pemerintah Pak. Itu juga pendapat. Atau dugaan, mirip ya. Oh ini cuaca panas sekali Pak, mungkin nanti akan hujan. Ini juga dugaan. Perasaan pribadi,
ya itu tadi, perasaan saya Pak, Robi ini belum mandi sore ini Pak. Perasaan, ya, sesuatu yang tidak bisa dinilai secara objektif. Atau kesan pribadi, alah Robi Pak, kalau orangnya kayak gitu, mana bisa didapat. Itu kesan pribadi namanya, yang tidak bisa digeneralisir. Hal-hal yang kemudian tidak sah menjadi alat bukti keterangan. Oleh karena itu, saksi di dalam pembuktian hukum acara perdata harus diarahkan. Kalau kalian jadi lawyer, harus memberikan pengertian kepada saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, haruslah yang relevan dan sesuai dengan perkaranya. Jangan ngelantur kemana-mana. Yang keempat, adanya persesuaian. Ini juga adalah kata kunci. Kata kunci di hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi itu memiliki persesuaian dengan apa? Dengan saksi yang lain dan dengan alat bukti yang lain. Keterangannya tidak saling bertentangan, sama dan seragam, link and match. Sambil contoh misalnya saksi A mengatakan Farobi, dia melihat Farobi jam 4 menghidupkan laptop. Saksi yang lain mengatakan jam 4:05 melihat Farobi sedang mengetik dengan laptop. Itu suatu keterangan yang saling berkelindan ya, saling seragam. Bayangkan jika ada dua orang saksi yang mengatakan jam 16 Farobi menyalakan laptop, sedangkan jam 16:03 dia menyatakan Farobi sedang berlari di alun-alun Jember. Ini kan satu keterangan yang agak nggak logis. Bagaimana mungkin di depan laptop dan yang 3 menit kemudian sedang berlari di alun-alun Jember. Tentu hakim akan merasa bahwa ada satu keterangan yang salah, ada satu keterangan saksi yang salah, atau bahkan mungkin kedua keterangan saksi tersebut adalah salah. Hati-hati, saksi itu bisa ngarang sih, bisa bohong juga. Cuman apa ya? Pengalaman saya pribadi menjadi advokat sangat berat untuk berbohong di sidang perdata atau sidang apapun. Jangan berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, itu aja sudah cukup berat. Karena berbohong itu hanya bisa dilakukan di satu tempat dan di satu waktu tertentu. Tapi tidak untuk semua tempat dan semua waktu. Anda harus punya kekuatan yang luar biasa untuk berbohong. Jadi, kalau berbohong itu beberapa penelitian mengatakan wajahnya keriput biasanya, cepat tua. Karena dia menanggung beban pikiran untuk mensinkronkan keadaan-keadaan yang dia sembunyikan. Oleh karena itu, kalau kalian ingin awet muda, maka harus jujur. Karena dengan jujur itu Anda bisa plong. Ya kalau Anda jujur, misalnya nggak puasa tadi kan, ya jujur aja, Pak, mohon maaf Pak, saya tadi nggak puasa misalnya. Loh, kenapa nggak puasa? Saya hampir pingsan Pak tadi Pak, daripada saya mati Pak, yaudah saya buka puasa. So far itu nggak ada masalah. Hal-hal yang demikian itu kadang-kadang kan supaya tetap ingin dirasa jagoan gitu kan, dianggap orang yang kuat gitu kan. Dalam keadaan-keadaan itu kita berbohong. Tapi berbohong itu butuh energi. Berbohong itu butuh hal yang luar biasa. Makanya ketika Boma waktu itu ya sempat declare ke saya, Pak, itu saya yang mengirim tugas tersebut dan sama dengan yang lain. Saya tidak melihat saya melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Mengapa? Karena sikap terbuka dan jujur terhadap apa yang telah dilakukan itu adalah suatu attitude atau suatu sikap yang sangat berharga nilainya. Dan itu kalian bisa bawa sampai kapanpun. Itu attitude atau sikap yang menurut saya cukup satria dan harus mendapatkan apresiasi dari kita semua. Jadi saya tidak lagi melihat apakah Boma kemudian mengerjakan tugas dengan baik atau tidak, itu kemudian menjadi tersingkir oleh saya. Yang menjadi perhatian saya adalah ketika dia kemudian memberikan pengakuan secara jujur bahwa dia memang melihat dari hasil kerja orang lain. Itu great point-nya, itu poin yang cukup bagus untuk bisa kalian tiru ya, sikap yang bisa kalian tiru. Kemudian
Ada juga yang namanya testimonium de audito. Ini sama seperti hukum acara pidana, meskipun menurut putusan MK tahun nomor 65 tahun 2017 tadi itu ada beberapa kategori saksi yang tidak harus on the spot. Dia yang penting memiliki pengetahuan, maka dia boleh menjadi saksi. Tapi khusus juga dalam hukum acara perdata ada beberapa saksi yang mungkin dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan. Contohnya adalah jika saksi fakta telah meninggal dan hanya menyampaikan kepada yang bersangkutan. Saya ambil contoh begini. X memberikan wejangan atau wasiat secara lisan kepada tetangga-tetangganya. Ini nggak punya anak. Yang memberikan kesaksian kepada wasiat kepada tetangganya A dan B. Bapak A, kalau saya meninggal harta ini akan saya serahkan kepada Yayasan Muhammadiyah misalnya. Jadi dia juga cerita sama B. Setelah itu kemudian meninggal si bapak ini X, si A dan B juga meninggal, tetapi sebelum meninggal dia bercerita kepada anak-anaknya. Si A bercerita kepada anaknya, si B bercerita kepada anaknya, sehingga pengetahuan A dan B tidak diperoleh dari sumber langsung, tetapi diperoleh dari orang tuanya yaitu A dan B. Tapi keterangan anaknya A dan B, sebut C dan D lah ya, pengetahuan C dan D sebagai anaknya A dan B ini cukup otentik dan cukup bersesuaian, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk kemudian menjadi elemen penting di dalam suatu pembuktian hukum acara perdata. Kemudian bagaimana jika keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian, maka dia akan dianggap sebagai satu alat bukti. Tapi jika tidak, maka tidak masalah. Itu akan dikonstruksi sebagai persangkaan. Nilainya jatuh sebagai persangkaannya. Sama seperti alat bukti otentik yang kemudian tidak memenuhi syarat formil, maka dia kemudian jatuh menjadi alat bukti surat bawah tangan atau akta bawah tangan. Sama seperti alat bukti saksi, kalau dia kemudian tidak memenuhi syarat material, maka dia akan turun kelas menjadi alat bukti persangkaan. Kemudian ada terakhir pengunduran diri pejabat penyimpan rahasia jabatannya. Ditegaskan di pasal 146 HIR dan pasal 19 KUH Perdata karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya. Syaratnya berdasarkan undang-undang ada kewajiban hukum untuk menyimpan berkait langsung dengan fungsi kedudukan pekerjaan atau jabatan sebatas yang dipercayakan kepada saksi. Contohnya adalah notaris, camat, kades, dokter, advokat, banker, pajak, dan yang lain-lain. Menyimpan rahasia jabatan bersifat hukum publik demi kepentingan umum bukan kepentingan pejabat. Kita harus bisa membedakan mana yang kepentingan umum atau kepentingan publik atau demi kerahasiaan publik dan mana yang demi kepentingan orang per orang atau jabatan secara pribadi. So far itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alat bukti saksi. Saya memberi kesempatan kepada kalian untuk memberikan jika ada yang bertanya saya silakan. Adakah yang bertanya? Belum ada, Pak. Iya, belum ada. Lapar soalnya ya. Iya, Pak. Lapar sama aus. Baik. Saya yakin juga nggak akan ada pertanyaan nih kayaknya. Begini saja. Pertemuan ini kan pertemuan kelima. Jadi akan ada 2 pertemuan lagi yang akan saya buat serial ya. Mungkin saya tidak akan Zoom atau pakai Zoom per kelas nanti. Saya akan selenggarakan diskusi yang melibatkan antar masing-masing kelas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kemungkinan saya akan buat per kelas. Jadi tidak lagi 3 kelas begini. Karena saya akan buat diskusi di antara kelas-kelas tersebut. Juga kemudian saya ingin sampaikan kepada ketua kelas masing-masing, Lydia, siapa lagi ya? Ketua kelas yang lain, Gita, sama siapa lagi satunya? Kamis ini itu kan masih libur. Kamis besok itu kan masih libur. Untuk pertemuan ke-6 ya. Coba kalian cari solusi. Apakah
pertemuan ke-6 nanti akan bagaimana konsepnya dan kapan akan diselenggarakan. Begitu ya, Gita, Lydia, ketua kelas. Halo ketua kelas. Halo ketua kelas. Baik Pak, nanti dibicarakan. Oh, ketua kelasnya lagi sibuk nih kayaknya ya. Iya, Pak, lagi sibuk Tapi masak, Pak. buka paling, Pak. Lagi sibuk masak, Pak. Lagi masak takjil ya. Oke, baik. Selamat berbuka buat kalian semua. Belum Pak, belum berbuka. Oh, belum ya. Baik, insya Allah nanti insya Allah nanti pertemuan 6-7 saya akan kembali ke kelas masing-masing karena saya akan membuat penugasan terstruktur yang nanti akan melibatkan kalian secara pribadi, secara kelas ya, per kelas, dan tidak lagi seperti pemaparan seperti ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhir kelas. Jangan mokel ya, udah deket ini, udah nggak terlalu lama. Tanggung, Pak. Oh.